Semangat Ibu? Semangat ya. Oke. Kita akan mencoba memulai ya tentang perjalanan umroh sedikit aja Bu ya, biar ada bekal. Pasti ibu-ibu ini ada ustazah-ustazah yang sudah terbiasa ya, sudah tahu, tapi nggak apa-apa lah. Kita sharing-sharing saja. Kalau kita berbicara ya tentang umroh, jelas ya. Perintah haji dan umroh itu ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Sempurnakanlah oleh kamu haji dan umroh ya, sebagai ya ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan itu, keutamaan umroh ya, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan ya, dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi ya. Kita akan bersihkan nanti di sana kita ya. Emas dan perak sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidak ada pahala bagi haji dan umroh kecuali surga. Maka niatkan hati yang penuh dengan kekotoran, dengan jiwa yang penuh kadang-kadang ya kebencian atau juga ketidaksukaan, kadang kesombongan. Kita mulai mencoba sekarang ya, berniat bersama-sama dulu sekarang sampai dengan kita di sana niatkan untuk kita hilangkan ya semua ya, insya Allah yang karatan-karatan ya maksiat, dosa dan pikiran hati jiwa kita, insya Allah kita akan bersih. Inilah keutamaan umroh, membersihkan hati dan pikiran kita, yang semoga pulangnya kita akan menjadi ya hajah umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Okay. Kemudian yang kedua keutamaannya orang yang berperang dan Allah, orang yang berhaji sebagai umroh adalah tamu-tamu Allah. Masya Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Tamu, Bu. Kita tuh tamunya Allah, spesial banget, ya Allah. Kalau tamu itu kan, ya, pasti sebagai tamu itu ad-duyuf kal mayyit. Tamu itu katanya seperti mayit, artinya apa? Ya, kudu kalau mengikutin aturannya, ya di sana tuh ya, jangan, ya insya Allah kita tidak ada. Di sana ikutin aturan aja, yuk yang baik-baik. Kamu Allah tuh ya, biar Allahnya nanti ya tadi ya memenuhi segala apa doa-doa kita. Ibu punya keinginan Bu hidup ini? Pengen husnul khotimah, diampuni dosa. Yang punya anak pengen punya anak soleh, yang punya suami pengen suami yang baik, suami juga demikian banyak, pengen anak ini, pengen itu. Nah, ini dalam hadis bahwa ya keutamaan orang haji dan umroh ini adalah permintaan kita, insya Allah Allah tatap, Allah dengar, Allah kabulkan. Karena ternyata di sana kita tahu ada tempat-tempat yang mustajabah, tempat-tempat yang diijabah doa anak sama Allah ya. Pengen apa aja yang kata pikiran kita kayaknya gak mungkin, jangan bilang gak mungkin. Allah mah asal kita kuat ikhtiarnya, doanya kuat, mintanya pasti diijabah sama Allah. Nah, oleh karena itu kan keutamaannya ya jalan-jalan, tapi jalan-jalan itu kita bukan hanya sekedar refreshing, cari kebahagiaan, tapi di situ ada ya nilai-nilai yang akan kita lakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa aku adalah hamba-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, aku kamu ini ya Allah. Ya. Kamu ini akan banyak meminta ya Allah, kalau penuhi ya Allah. Kemudian yang terkait yang berikutnya, nah di sini ada syarat umroh. Jadi sabaraha kamu tadi teh, keutamaan pertama menghilangkan apa Bu? Kotor, daki, cek orang Sunda mah, kotoran. Anu kedua, tamu Allah itu akan dipenuhi apa nih Bu? Keinginannya, hajatnya. Ya, boleh Ibu kalau mau ditulis juga nggak apa-apa, barangkali lupa kan gitu ya. Ditulis apa gitu kan?
Doa siapa? Suka ada yang doa kan? Doain ya, nggak apa-apa. Dan barangkali doa itu kan juga namanya orang amanah ya. Ya. Nah ini syarat umroh itu adalah muslim, jelas kita muslim, berakal, balik, ya, merdeka, mampu harta dan ya jasmani dan rohani, ya, siap ilmunya, ya, bukan hanya harta dan jasmani, ini mampu ya terkait dengan kemampuan itu dari sisi ilmunya, ya, jasmani dan rohani, bukan harta dan jasmani, ya. Jasmaninya tuh ya kita, insya Allah badannya ya kita adalah ya sehat, ya. Kalau yang sakit dikit-dikit, insya Allah cemisnya berdoa sehat. Iya, itu adik saya itu Buati itu Bidede itu ya, yang dari Cisaat Mang Padi itu, ketika mau berangkat tuh sakit terus ya. Di sana benar-benar jauh-jauh sampai, iya nggak ada ke ini sama Allah memang ya namanya tamu yang kemudian kitanya benar-benar ya ikutin apa aturannya ya sama Allah disembuhkan ya, kita ibadah Allah berikan lah kita sembuh. Nah, itu. Kemudian juga ya jadi mampu tuh ilmunya kita tahu, oh iya ya, nah, badannya sehat, uangnya juga ada, hartanya ya. Kemudian adanya mahram bagi wanita. Nah, ini ibu pendapat Imam Abu Hanifah ya dijadikan standar Saudi. Tapi sekarang sudah enggak begitu ya. Sekarang itu tidak harus ada, walaupun sendiri juga bisa ya. Karena ini sekarang itu yang memberikan kebijakan itu ternyata anaknya ya, anaknya raja siapa? Raja Saudi ya. Nah jadi akhirnya sekarang hapus aturan tanpa ihram tanpa mahram ya. Kalau dulu kan harus ya, sekarang itu. Oke. Nah ini ada rukun ilmunya umroh ya. Nah, ada rukun umroh. Yang pertama adalah ihram dari atau di mikot. Artinya kita berniat untuk melaksanakan umroh ya di tempat yang sudah ditentukan. Jadi ada aturannya. Kalau kita berada nanti di Mekah itu biasanya kita pakai di Madinah kita pakai Bir Ali. Kalau kita berada di Mekah ya Jironah ya. Nanti udah itu ada. Jadi tapi mulainya kita ini ya berniat untuk melaksanakan ya umroh dengan memakai pakaian ihram. Bapak-bapak, nah, dan jelaskan sadar ya. Nanti insya Allah nanti ada lagi Pak. Nanti kita ada 3 kali lagi di besok ya. Besok kita praktek ya. Kita akan ke asrama haji ya. Insya Allah ya. Kita akan ada yang pembimbingan ya. Pak ini ya, Pak Bahroni nanti kita akan isi besok ya. Jadi itu ihram itu memakai ya pakaian putih ya. Yang diawali dari tempat kita niat. Untuk laki-laki pakaiannya ya sudah tahu ya Pak ya, pakaiannya kan yang tidak boleh ada yang berjahit di dalamnya. Jadi benar-benar yang pakai pakaian yang sudah kita sediakan. Untuk perempuan ya pakaiannya seperti ini ya. Tetapi nanti ini si tangan pakai kaos tangan, ini pakai sarung tangan, tapi sarung tangannya bukan kayak yang naik motor, ininya aja ininya. Ya, laki-laki ininya pakai kaos kaki kan begitu ya. Jadi nanti ada perbedaan ya. Kemudian selain itu juga ya setelah tadi niat ya kita diingatkan ya Ibu ya, nanti kalau kita sudah ya sebelum kita melaksanakan ihram ya niat untuk umroh, maka disunahkan beberapa hal ya. Yang pertama misalkan kita disunahkan mandi besar, kemudian kuku sebelumnya Bu ya, sebelumnya, karena ini kalau setelahnya nggak boleh kita mandi. Boleh kalau kita sebelum kita niat untuk ini pakai sabun nggak apa-apa, gosok gigi nggak apa-apa sebelum kita niat untuk ini ya. Kalau sudah niat ihram kita nggak boleh. Jadi kalau sebelumnya kita bersih lah, nggak boleh kita memang pakai wangi-wangian ya. Nah itu kalau sudah ini ya sudah sejak dilarang tuh banyak, nggak boleh kita tuh terbuka auratnya, walaupun sesama perempuan. Kalau kita sudah niat ini ya kita nggak boleh mau wudhu ini batal kita buka-buka itu.
Pokoknya kita tutup, kalau dulu udah kita basahin aja. Ya. Jadi kita jangan sampai ya, atau kita sudah niat umroh, kan biasa suka makan dulu tuh ya, kita kalau mau berangkat umroh tuh ya, suka makan dulu tuh. Kita jangan ribut. Ya udah kalem aja kalem. Ya. Jadi kita benar-benar yang kayak menikmati lah perjalanan haji itu, umroh itu ya. Jadi tidak akan merusak ya ibadah kita itu. Ya. Nah kemudian ya, selain itu ya pokoknya kalau sudah niat tadi disunahkan ya itu mandi besar, penting kuku ya pokoknya yang bersih kan itu. Nah kemudian yang kedua ya setelah kita Bismillah ya untuk melaksanakan ya kita berada di Bir Ali. Memang ada yang mengatakan ya mandinya ya kalau Pak itu sih ya bilangnya mandi di Bir Ali, cuman nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau di Bir Ali itu udah apalagi Januari Bu, sekarang yang Rajab itu yang mungkin benar-benar kayak haji nih, kayak haji kecil lah haji. Pengalaman kita kalau berangkat Januari itu pada ini yang bakalan ya memang kita ya alhamdulillah nikmati ya. Itu kalau kita mandi di Bir Ali itu nggak mungkin ya Pak ya Ibu ya. Karena apa? Karena terbatas ya ininya juga. Kemudian kita kan dari mana-mana, dari seluruh dunia ya. Jadi kita biar nanti mandinya kita berada di hotel saja. Ya. Nah, kemudian kita kalau sudah makan kita siap-siap. Biasanya siang hari kita berangkat. Ya. Berangkat menuju Bir Ali. Nanti insya Allah pembimbingan ini kita sudah siapkan ya Pak Ustadz Fahmi ya. Yang beliau yang betul-betul sudah ini betul ya orang sana ya, orang Madura ya Sumatera. Nah kemudian setelah itu ya kita langsung ya setelah ini niat ya berihram ya untuk umroh. Kemudian ya yang dipimpin biasanya juga setelah kita melaksanakan sholat itu ya ada sholat niat ya, untuk umroh ya sholat 2 rakaat ya. Kalau misalkan di situ duhur ya bisa dijamaah duhur dengan asarnya ya. Dan insya Allah nanti kita didampingi atau dibimbing ya. Mudah-mudahan kita kompak ya Bu ya. Di sana kita ini benar-benar sama-sama keluarga besar yang memang kita sama-sama punya tujuannya. Dan saling mengingatkan, saling ya menjaga bareng-bareng. Yang penting ya mudah-mudahan kita bisa bisa apa namanya? Insya Allah kamar juga berdekatan ya. Ya, mudah-mudahan. Kemudian kita menuju setelah sholat ya di Bir Ali setelah niat ihram ya kita bersama-sama menuju untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ini ke kota Makkah ya. Karena perjalanan kita ini ke Madinah Bu. Jadi sebelum kita kan nggak langsung umroh ya Bu ya. Kita juga setelah kita berada di Madinah ya kita datang ke Madinah ya Pak saja. Di Madinah itu selama 3 hari ya, 3 hari 3 malam ya. Kita di sana apa sih tugasnya? Yang kita ingin satu ya ada program ke Raudhah ya itu yang memang kita ingin ya baik ibu atau bapak-bapak ya ke ziarah ke makam Rasulullah. Aduh, nanti kita dapat ya dari tur ini ya ke sana itu 1 kali ya. Kalau kita mau lagi, kalau mau sedih-sedih juga boleh, tapi ibu harus kita siap-siap ya. Artinya kita siap untuk ya. Tapi kalau enggak sudah cukup 1 kali. Kalau ibu jangan sampai memaksakan ya. Kalau kemarin itu kita 2 kali ya, tapi 2 kali juga ya memang ada juga yang 3 kali, ada juga kita sendiri pulang dari sholat isya itu ya. Kita ya. Cuma memang ya itu ini apa namanya tidak berada di dalam banget ya, agak di luar. Nanti kita bersama-sama ya Bu ya, nanti ada ininya kami tidak disatukan lagi perempuannya. Bapak nanti ada pembimbing sama Ustaz Habib sama Ustaz Fahmi ya. Kemudian juga kita bersama-sama nanti ada dari sana kita disiapkan ya apa namanya ya yang perempuan itu ya satu. Itu saya maunya Ustaz yang kira-kira itu ya. Nah itu ya jadi tawaf itu. Nah kalau tawaf itu kan kita itu mengelilingi Ka'bah gitu ya. Ka'bah 7 kali. Nah, kebayangkan Ka'bah ya punya bapaknya. Nah, yang dimulai dari Hajarul Aswad
Sambil kita ya isti'lam, Bismillah Allahu Akbar ya. Hajar asad. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kita melaksanakan tawaf dengan membaca Subhanallah. Nanti ada di kita juga ngikutin aja. Ibu bapak tidak harus hafal ya, ngikutin aja ya, yang semangat itu aja ya. Kemudian demikian juga ya, kita pertama nyampe lagi, baru yang kedua sampai dengan 7 kali. Nah, dalam proses ketika ibu ya tawaf ini, jangan sampai ya setelah tawaf, karena kita kan masih belum ya apa Bu, melaksanakan sa'i ya, tiba-tiba kita sudah mencium Hajarul Aswad atau juga mencium Ka'bah. Kan kita sedang melaksanakan umroh ini kan, tawaf ini. Kalau kita kena wangi-wangi ini berarti nanti tidak sah. Jadi udah ikutin aja sama teman-teman kelompok, dan nyelonong cocok ngomong, jangan, nanti ada waktunya ya. Kalau sedang kita tawaf ya, kecuali ya maksudnya kita kalau kecuali tawaf sunnah ya, kalau tawaf yang untuk umroh kan, itu tidak boleh kan kita kena wangi-wangian. Ikutin aja sampai 7 kali ya. Setelah itu lanjut nanti melaksanakan sa'i ya. Enak Bu, enak ya. Capek, lelah, tapi senang ya. Pokoknya kudu dinikmati, bukan digerendengi. Capek mah biasa, kalau lelah kan membawa nikmat ya. Dari memang kita disyukuri, alhamdulillah sudah. Jadi di sana juga kita tidak boleh gede-gede, wah santai aja ya. Wah, orang ini semua jangan ya. Kita juga udah tenang aja ya. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti di sini ada Ustazah Hulan, ada Ustazah Arin terutama ya. Ada Arin, ada Ustazah Ros ya. Maksudnya yang mudah-mudahan lah insyaallah ya. Jadi agar kita mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya. Maksudnya bisa ya. Demikian juga ya Ustaz ya. Nanti yang laki-laki juga ada Ustaz Gopar, Ustaz. Jadi ini ya, ketika kita tawaf itu ya, pokoknya hatinya ke Allah baik ya. Setelah tawaf nanti ya, nah ini rukunnya dulu ya. Kemudian kita lanjut ke sa'i. Sa'i itu tempatnya tidak jauh, masih jalan masjid ya. Langsung kita ada Safa dan Marwah itu di sana ya. Ya kalau mau minum dulu gitu kan ya. Kalau yang kayak misalnya pengen kencing, beseran gitu ya, ya kencing dulu nanti ditungguin biasanya ya. Biasanya Pak Fahmi juga rajin tuh. Ini banget bagus begini. Begini. Di sini juga ada ustazah yang nanti bisa ini ya. Kemudian kalau misalkan udah pengen ini, wudhu lagi nanti, lanjut lagi ke sa'i. Kan ada yang nggak kuatan gitu ya. Ibu jangan, saya nggak kuat, nggak berani ngomong aja, kalau apa-apa bilang aja, saya gini-gini, oh ya gitu. Jangan ditahan-tahan gitu ya. Gitu. Biar kita enak ya. Nah kemudian sa'i, kita mulai bisa dari Bukit Safa ya, diawali ke Bukit Marwah. Safa ya, ke Marwah ya, 1 kali ya. Jadi dari Bukit Safa ya Marwah sebalik lagi ya 1 kali. Jadi bukan ya, Bukit Safa ya, benar tadi. Saya membayangkan ya. Jadi 7 kali itu ya. Dan memang itu di situ di Safa itu ketika sa'i itu memang perjalanannya agak sedikit jauh ya, beda sama tawaf ya. Tapi insya Allah diselamatkan. Walaupun itu aduh penuh banget kalau udah sa'i itu ya. Tapi kita barisannya kita jangan sampai ada yang barisannya ada kita. Enak kalau kita barisannya bersamaan ya. Oke. Kemudian setelah itu nanti ada doa-doa dan seterusnya, nanti insya Allah besok ya disampaikan oleh Pak Roni ya. Setelah sa'i ya kita lanjut tahallul. Tahallul itu gunting rambut ya, minimal 3 lembar, dan nanti di sana ya kita ingat. Ini juga ya ibu, pokoknya ikutin aja, kita jamaah bersama-sama bareng. Selesai deh ya. Berarti kalau sudah program umroh selesai ya, itu ada lagi, kita sampai dapat 3 loh kalau mau 2 ya.
2 aja. Iya, kalau 3 kasihan ya. Barangkali ya, kalau mau 3 silahkan aja ya, tapi sudah ini ya, minimal 2 kali sama wadah ya menjelang gitu ya. Nah itu ibu-ibu ya yang terkait dengan ini. Saya kira nanti ini akan diindikan ya nanti. Nah ini di Biraal itu ya seperti itu Bu. Jadi antara laki-laki juga dipisah ya. Nah tapi kalau ibu-ibu tuh ya nanti kita bersama-sama lah kan gitu ya. Nah ini udah tadi ya. Nanti pakaian umroh juga besok kita praktekkan kalau ada baju umrohnya ya. Hari paling tanggal berapa Ustaz? Minggu depan lah ya. Saya kira itu ya. Nah ini ya tentunya dalam pelaksanaan ibadah umroh itu perbanyaklah di antara kita ya untuk bertandingnya ya. Jadi ibu dan bapak ya, ketika kita ya perjalanan ini kita menikmati ya, dan juga kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kayak misalkan nanti itu di sana kan orang bukan hanya orang Indonesia apa ya, berbagai macam dari luar sana yang macam-macam ya, dari Afrika, ibu melihat nanti ada yang macam yang beda dengan kita lah gitu lah. Di sini terkadang ya Bu ya suka ya. Kalau kita lagi jalan tiba-tiba apa, atau kita lagi sholat tiba-tiba duduk di sini kitanya. Nah, ini buat ibu bapak ya, tidak harus kita. Jangan di tempat saya. Jangan. Biar aja. Ya. Kok hijau? Apa di sana mah begitu? Kalau ibu lagi mau minum air kebetulan ada yang kita orang luar tuh, orang mana gitu. Kasih. Kalau pun nggak apa tempat jalan itu kasih, apa? Itu kan kita ini ya bisa berbuat baik pada orang. Jadi jangan sampai kita itu ya di sana itu pelit banget kebaikannya gitu loh. Pak katanya kan. Biasa suka ngajak ngobrol ya Paknya. Kan suka ada yang waktu kita nggak ngerti ya, kita ya udah gitu. Oh, Indonesia gitu Indonesia. Biasanya benar. Kayak benar-benar kayak di sana tuh memang ini ya apa namanya, orang Indonesia kan memang orang yang sudah tahu ya, orang yang baik, orang Indonesia paling baik ya. Kalau orang luar sana tuh udah gitu ya, maksudnya orang Indonesia ada etikanya tuh orang Indonesia. Gimana karena kita tuh walau diinjak-injak kita tetap aja diem aja. Jadi itu hatinya lega ya. Demikian juga dengan sesama di antara kita teman-teman ya. Nanti mungkin kalau saya ya ibu ya saya sampaikan ya, mungkin kalau di sana ya di sana di sini juga kita sudah bisa kayak terbiasa kayak teman-teman juga mungkin ya ada yang sudah terbiasa bangun biasa jam 2:30 ya. Mungkin kita akan berangkat seperti itu. Mungkin saya akan melakukan kamu itu, ayo Bismillah kan gitu kita niatkan. Ya. Jadi nanti ya mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama lah ya maksudnya. Jadi agar kita agar kita itu enak ibadahnya ya. Kalau ada yang apa gitu, pokoknya ibu harus cerita deh kalau ada apa-apa ya. Gak boleh dipendem ya. Nah kemudian pengalaman kemarin itu kita dapat ya ada program ketaib. Saya tidak mau karena 1 hari sayang banget. 1 hari ketaib itu perjalanan jauh ya sampai dengan sore ya. Sampai dengan datang tuh kita seharian. Jadi saya nggak mau lah, biar pakai yang lain aja karena kita sayang banget. Kita di sana udah waktunya sedikit ya. Kemudian kita ya tidak dimanfaatkan untuk kecuali kalau haji kan lama gitu. Jadi kita sekarang ini tidak ada program ketaif ya, tapi lebih kepada tempat-tempat yang sudah memang kita tentukan. Jadi kita jalan-jalan nanti terus jalan, banyaknya jalan-jalan, tapi juga kita terus ya berada di masjid lebih banyak ya. Jadi kita walaupun hotel enak kan kita juga yang namanya hotel, ngapain sayang kan? Kita bisa istirahat di hotel, kita bisa makan, bisa apa. Ini ya ibu dan bapak semuanya ya. Jadi mari kita bersama-sama ya untuk penuh ya, sungguh-sungguh semangat bahagia akan menjadi tamu Allah ya. Jangan pusing. Duh kita kumaha heuy urang teh.
susah jalannya, jangan. Insya Allah sama Allah jalannya nanti lancar, coba cemis yakin ya. Soalnya pengalaman saya dulu juga nggak bisa jalan, saya tunggu. Kemudian saya kesana, tambah sehat, saya kok bisa jalan, bisa berlari. Jadi yang ada di situ positif, sehat, semangat. Oke? Ya, barangkali itu awalan itu ya. Pada ibu ya, untuk pakaian, bawa pakaian sepentingnya. Ya, kalau misalkan kita bawa baju putih ya cukup 2 atau 3. Bawa mukena 2 juga cukup ya. Kemudian bawa baju kalau 5 cukup, 6 sehari misalnya 1 ya nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Ya. Saya pengalaman banyak baju, bingung juga nih bawaan. Biasanya kalau orang Indonesia seneng belanja, pada kayak kemarin, mama enggak beli apa enggak. Ya enggak, mereka goda. Kalau ya kita belanja, masa enggak belanja sih dia? Apalagi ajanya buati kan seneng belanja ya. Ya kita ya jangan lihat itu hanya refreshingnya saja ya di ibu ya. Kemudian juga masalah makanan, insya Allah lah terjamin lah makanan enak lah ya. Jadi kalau perlu juga Bu nggak apa-apa bawa misting aja, bawa tempat makan tuh. Kadang-kadang kita itu maksudnya gini, kalau saya kan kadang-kadang sampai isya ya, nanti bisa titip ini ada di sini. Saya kadang-kadang maghrib pulang baliknya, kadang-kadang ya kita memang saya sering gitu Bu. Sekedar pengen aja sebentar banget memang sekalian bisa. Dan kita pulang makan lari-lari gitu. Memang kita deket jadi ini banget gitu, enggak maksudnya langsung kelihatan langsung pengarangan gitu kan jadinya. Tapi ya gitu kadang-kadang makanya bawa itu aja nggak apa-apa kalau kita di ini kan sama temannya titip ya ini mesti ini nggak apa-apa. Nanti kita pulang kan kita tidak bisa makan di kamar kan barangkalinya. Nah, jadi ya itu ya mungkin maghrib sampai isya biasanya di ini kan, kemudian waktu duhur ya kita pulang. Pokoknya makan itu harus ya Bu ya. Dipaksakan Bu ya. Kemarin tuh ya ceritanya lucu itu ya. Adik saya Mang Cecep itu ya. Kalau bulat daging baik, cenah hayam baik cenah. Jadi Cecep pacarnya itu nyendak non apa namanya itu pepetek, bawa ikan asin. Adik saya tuh Cecep udah cerita tuh. Oh iya cerita ya itu nggak apa-apa. Tapi ya itu jangan dijadikan kalau kita enak udah enak banget. Zaman sekarang mah gak usah banyak makanan apa-apalah kalau mau ya maksudnya karena memang sudah artinya disediakan ya di sana ya. Tapi kalau misalnya saya mah senang iya ya silahkan ya gitu. Tapi memang dinikmati ya Allah berikan ya Allah lidah di sana itu ya Allah enak aja. Sampai saya tuh diketawain sama adik saya bila dia tuh Ciyaya hari makan teh enak terus kemana dia mantu suka gitu. Kamu Allah nggak boleh semuanya enak gitu dan kita enak memang gitu. Jadi kan kita ibadahnya juga segut gitu loh ya. Tapi kalau kita beli di sana kan ngapain beli dari sini semua buah sudah ada, makanan apa, roti ada semuanya ya. Jadi benar-benar di sana tanya kita tanya surga dunia lah.